Ini adalah Keep DTS10, earphone yang menggunakan teknologi bone conduction. Mungkin terdengarnya asing banget ya, bone conduction itu apa sih? Jadi earphone ini tuh nggak dimasukin ke gendang telinga kalian, jadi kalian tinggal pasangin dan ditaruh ke tulang rahang atau tulang wajah kalian. Dari tulang wajah itu suaranya akan ditransfer ke dalam otak kita. Jadi kita mendengarnya itu suaranya seakan-akan dari dalam telinga kita, bukan dari luar telinga. Contohnya seperti kayak suara mengunyah atau suara kita menggigit jari, jadi suaranya itu ada di dalam wajah kita. Nah, kenapa ada teknologi seperti ini? Karena mereka mengklaim mereka tidak ingin merusak gendang telinga. Karena banyak banget penelitian itu yang mengatakan bahwa kalau menggunakan TWS yang disumpel dalam-dalam seperti itu akan merusak gendang telinga kalian. Sebenarnya memang make sense sih seperti itu, dan gue penasaran banget ya apakah memang teknologi bone conduction ini cocok dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, Keep DTS10 ini adalah salah satu earphone bone conduction yang cukup laris banget ya di marketplace. Harganya nggak begitu mahal, gue beli itu dengan harga kisaran 160.000 ya, mungkin beberapa toko ada yang 150 ribuan, dan dia menawarkan untuk beberapa warna. Yang gue pilih ini warna biru muda. Nah, untuk desainnya dia sangat fleksibel banget dan ringan. Ini jadi kalian bisa tarik-tarik menyesuaikan dengan bentuk kepala kalian. Untuk input dan aksesnya dia ada di sebelah kanan, jadi memudahkan buat kalian yang menggunakan tangan kanan kalian untuk mengaksesnya. Di sini ada tombol utama untuk on off, ada untuk plus dan min. Jadi ini untuk mengatur suara dan juga untuk previous next juga bisa ya. Nah, di bagian bawahnya ada slot untuk kalian ngecas menggunakan USB Type-C. Dan juga di sebelahnya ada indikator pengecasan juga. Kalau ngomongin tentang ngecas, baterainya ini bisa bertahan sampai dengan 7 jam pemakaian dengan volume wajar. Dan juga untuk pengecasan dari 0 sampai full itu kisaran 2 jam lebih dikit lah. Untuk konekin ke Bluetooth-nya juga mudah banget. Kalian tinggal nyalain aja, kalian tahan tombol on-nya seperti ini. Dan kalian cari untuk pairing di handphone kalian. Dalam hitungan detik, kalian bisa pairing ke handphone kalian dan kalian gunakan untuk multimedia ataupun untuk menerima telepon panggilan. Sudah cukup ngomongin spesifikasi, mari kita bahas tentang kualitas suaranya. Nah, kualitas suaranya ini jujur menurut gua ini agak kurang ya untuk kualitas sound. Dari segi sound memang masih kurang banget dibandingkan earphone konvensional yang zaman dulu ya. Memang yang apalagi kalian bandingkan dengan headset yang benar-benar full nutup telinga kalian. Karena memang ini terasanya sedikit berbeda dibandingkan earphone yang pernah gue coba sebelumnya. Seperti ada sensasi baru ketika kalian mendengarkan musik. Nah, untuk feeling suaranya sendiri, karena kalian memakainya tidak di gendang telinga, sehingga gendang telinga kalian masih terbuka dengan lebar, sehingga kalian masih bisa mendengarkan suara-suara dari luar dengan cukup jelas. Nah, hal ini sebenarnya bisa jadi plus atau minus bagi beberapa orang. Untuk beberapa orang mungkin masih ada yang mau mendengarkan suara luar, contohnya kalian sedang menyetir, kalian mau dengerin klakson gitu, atau misalkan kalian lagi meeting, kalian juga butuh dengar suara orang rumah gitu. Tapi untuk mereka yang introvert, yang mereka bener-bener pengen ditutup dunianya dengan musik mereka gitu, mungkin ini kurang cocok buat mereka gitu. Earphone Keep DTS10 ini juga cocok buat kalian yang suka olahraga, karena dia juga tipenya sudah nyambung seperti ini, berbeda dengan TWS yang kalian pakai, dan itu kalau kalian pakai lari atau kalian jogging itu mudah untuk jatuh gitu. Dengan kalian pakai seperti ini nggak akan mudah banget buat jatuh. Dan gue juga udah pakai ini untuk lari, jogging, dan bersepedaan. Ini masih aman banget kok. Sama sekali aman dan gak gampang untuk jatuh. Dan untuk feelingnya ketika kalian pakai berolahraga itu nyaman banget. Gak kerasa seperti kalian sedang memakai sesuatu dibandingkan kalian pakai TWS. Nah, tapi kembali lagi gue gak saranin untuk semua jenis olahraga. Karena beberapa olahraga misalkan kalian suka nge-gym. Nah, di gym itu biasanya kan full dengan musik gitu yang kencang. Kalau kalian menggunakan Keep DTS10 ini ya bakal kalah banget gitu dengan musik yang ada di gym gitu. Tapi kalau kalian suka misalkan lari pagi sendirian, kalian mungkin suka sepedaan, ini bakal cocok banget sih buat kalian, buat temenin kalian. Selain itu, earphone ini juga sudah bersertifikasi IPX56. Sehingga tahan dengan cipratan dan juga air yang ringan-ringan aja ya. Seperti contohnya cipratan air atau misalkan hujan ringan dan juga keringat ketika kalian berolahraga. Tapi gue nggak saranin banget dan nggak bisa pakai untuk menyelam atau berenang ya. Keep DTS10 ini juga sudah dilengkapi dengan mikrofon sehingga kalian bisa pakai juga untuk teleponan atau Zoom meeting dan lain-lain. Untuk kualitas mikrofonnya sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya dia masih belum dilengkapi dengan fitur noise cancellation. Jadi misalkan kalian gunakan untuk telepon di tempat yang ramai, ini masih jadi suatu kekurangan. Oke, jadi sebenarnya earphone Keep DTS10 ini punya beberapa kelebihan dan kekurangan yang kita bisa summary-in gitu.
Jadi earphone seperti ini sebenarnya tidak untuk semua orang menurut gue ya. Jadi earphone seperti ini cocok untuk beberapa situasi dan beberapa keperluan, tapi sangat tidak cocok untuk beberapa situasi juga. Contohnya seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian olahraga cocoknya ini untuk kalian lari pagi, kalian misalkan jogging sendirian, atau mungkin kalian bersepeda gitu. Tapi misalkan kalian untuk nge-gym atau di tempat yang ramai, di tempat yang sangat banyak suara, misalkan kalian CFD-an dengan full speaker gitu kan di luar sana, ini kurang cocok sih kalau kalian pengen dengerin full musik gitu. Yang kedua, ini juga kurang cocok buat kalian yang memang full ingin menikmati musik secara keseluruhan, secara dari segi sound gitu ya. Karena memang dari segi sound quality ini masih kalah jauh dengan earphone konvensional sejujurnya. Tapi kalau kebutuhan kalian memang pengen untuk dengerin musik seperti biasa doang, kalian nggak pakai untuk yang detail-detail banget ya, ini oke gitulah. Dan juga earphone ini cocok ya buat kalian yang suka dengerin ASMR, karena berbeda banget lah feelingnya, karena memang kalian bisa dengerin suaranya nggak dari gendang telinga kalian. Jadi apakah Keep DT10 ini worth it untuk dibeli? Ya jawabannya kembali ke kebutuhan kalian. Kalau gue sih personal pribadi, gue pakai ini untuk olahraga, jogging pagi, dan juga untuk menyetir gitu. Karena untuk menyetir kita nggak mau keadaan yang terlalu kedap banget, kita masih ingin dengar suara kendaraan. Selain dari itu, gue masih menggunakan TWS seperti ini. Jadi memang Keep DT10 ini bukan earphone untuk segala situasi ya menurut gua. Tapi untuk beberapa kondisi dan situasi seperti yang gue bilang tadi, earphone ini memiliki fungsional yang lebih dari jenis tipe earphone lainnya. Gue pun jujur sama sekali nggak nyesel sih untuk beli earphone gini, karena gue juga tipe orang yang nggak begitu suka untuk ditutup gendang telinganya gitu. Dan memang teknologi bone conduction ini, teknologi suara melalui tulang wajah ini adalah sesuatu sensasi yang berbeda sih, yang kalian mungkin juga harus coba gitu. Oke, segitu aja untuk review kali ini. Seperti biasa, kalau kalian mau beli produk ini juga, nanti link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi. Jangan lupa klik like, komentar, dan juga subscribe channel Ian Tony. Sampai ketemu di video selanjutnya.